majelis ilmu, majelis tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semua. Amin. Salawat dan salam selalu terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Salehah, alhamdulillah. Di pertemuan terakhir kita tuntas, alhamdulillah, selesai dengan tadabbur surat Al-Fatihah. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari sama-sama jadi ilmu bermanfaat, menambah kekhusyuan setiap sholat, menambah keimanan setiap membaca Al-Fatihah, dan meningkatkan efektivitas atau semua faedah yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Kemudian setelah surat Al-Fatihah, kita lanjutkan tadabbur hari ini ke surat berikutnya, surat Al-Baqarah, insyaallah. Kemarin Al-Fatihah 7 ayat tuntas dalam berapa pertemuan? 5 kali. 7 ayat 5 kali berarti nomor 280. Sama wakna. Sambil kita memahami kandungannya, mudah-mudahan kita juga ada semangat untuk menghafalnya, ya. Karena insya Allah tadabbur kita nggak akan banyak-banyak, paling seayat 2 ayat 3 ayat gitu. Yang penting dari setiap ayat yang kita pelajari ada aplikasinya, ada apa manfaatnya untuk keseharian. Sehingga kalau Umar bin Khattab, beliau menghafal surat Al-Baqarah itu 10 ayat, dan gak akan lanjut sebelum 10 ayat yang dihafal sudah diamalkan. Kalau buat Umar yang orang Arab, gak usah ada kajian tadabbur dan tafsir. Umar melihat langsung ayatnya ketika turun dan mengerti asbabun nuzulnya, konteksnya, dan seterusnya. Ibu Salehah, hari ini kita akan mulai dengan surat Al-Baqarah 286 ayatnya. 286 ayat. Surat dengan ayat paling panjang di dalam Al-Quran, yang kata Nabi, para penyihir itu tak bisa menghadapi surat Al-Baqarah. Jadi salah satu tanda bersih dari berbagai sihir di badan kita kalau bisa tamat baca surat Al-Baqarah. Coba ya, baca surat Al-Baqarah semalam. Kalau selesai berarti kalau lancar 1 juz itu setengah jam. Al-Baqarah itu 2 juz setengah, sekitar sejam setengah. Harus ditalar 3 jam. Ditalar lebih bagus. Tidak ditalar juga dibaca. Sejam setengah atau 2 jam. Kalau baca 1 juz bisa, kalau belum. Ya, dianjurkan surat Al-Baqarah ini untuk dibaca. Kalaupun tidak baca seutuhnya, ada penggalan surat Al-Baqarah yang kita baca 1 sampai 5, kemudian 255 sampai 257, dan 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah.
Tentu semakin banyak dibaca semakin afdol, semakin besar pahalanya, semakin jauh dari semua bentuk godaan syaitan, gangguan sihir. Dan surat Al-Baqarah ini nanti di akhirat akan datang seperti awan Zahrawai. Mereka yang biasa rutin membaca surat Al-Baqarah akan dinaungi oleh awan Al-Baqarah. Dia akan menaungi para pembacanya. Tentu pembaca yang beriman, karena ada juga orang yang munafik baca Quran. Tapi itu juga baik daripada terbaca sama. Kata Nabi, ada 4 jenis manusia. Ada yang tidak beriman dan tidak membaca. Ini seperti buah hansolah, pahit rasanya, nggak berbau wanginya, nggak ada baunya sama sekali. Ada yang baca Quran tapi kosong imannya, lidahnya saja yang membaca, hatinya kosong dari iman. Ini wangi tapi nggak manis rasanya, seperti buah apa namanya, wangi tapi hambar, berasa tapi kurang apa, kecium wanginya, tapi pas diicip-icip nggak enak, biasa saja. Ada yang ketiga, manis rasanya tapi nggak berwangi, nggak ada baunya sama sekali. Ini orang beriman yang nggak baca Quran. Dia beriman rasanya manis, tapi nggak baca Quran, jadi nggak ada wanginya sama sekali. Nah, yang terbaik yang beriman dan baca Quran, rasanya manis, baunya juga enak, seperti buah utrujah. Utrujah itu juga buah jeruk ya, melon atau lemon. Ada wanginya dan enak rasanya. Sankis berbalik. Termasuk surat yang dianjurkan untuk dibaca, syukur-syukur bisa dihafal. Saya kira kalau 5 ayat pertama, ayat kursi, 3 ayat terakhir, nama hafal insyaallah gitu ya. Insyaallah. Ketinggalan dari hijab. Dan surat Al-Baqarah ini Madaniyah. Surat Madaniyah, surat yang turun di Madinah atau surat yang turun setelah hijrah. Para ulama membedakan Makkiyah dan Madaniyah. Ada yang membedakan berdasarkan waktu, ada yang membedakan berdasarkan tempat. Kalau membedakan berdasarkan tempat, semua yang turun di Mekah Makkiyah, semua yang turun di Madinah Madaniyah. Ada yang membedakan berdasarkan waktu, semua yang turun sebelum hijrah Makkiyah, semua yang turun setelah hijrah Madaniyah. Walaupun turunnya bukan di Madinah. Dan dua-duanya ya ada pendapatnya. Apa cirinya surat Madaniyah? Panjang-panjang ya. Yang kedua, Madaniyah itu surat yang isinya banyak tentang perintah-perintah. Isinya tentang aturan-aturan. Aturan zakat, aturan waris, aturan bertetangga, aturan berumah tangga, aturan bernegara, aturan berperang, aturan ghanimah, undang-undang lah. Surat Madaniyah itu isinya UUD, ya, undang-undang dasar di dalam Islam, turunnya di surat Madaniyah. Sementara surat Makkiyah itu isinya tentang mengenal Allah dan iman ke hari akhir. Makkiyah dulu atau Madaniyah dulu? Yang turun dari Al-Quran atau Al-Quran itu turun surat-surat Makkiyah dulu atau surat-surat Madaniyah? Makkiyah.
Jika nama Bandungia. Yang pertama deh. Iya, kita ulangi sekali lagi. Apa itu surat Makkiyah? Surat Makkiyah, surat yang turun sebelum hijrah. Surat Madaniyah, surat yang turun setelah hijrah. Surat Makkiyah, surat yang turun di Mekah. Surat Madaniyah, surat yang turun di Madinah. Berarti Al-Quran itu waktu turun surat Makkiyah dulu atau surat Madaniyah? Makkiyah. Di Mekah. Kan Rasulullah lahir di Mekah, setelah itu hijrah ke Madinah. Waktu di Mekah turunnya surat-surat Makkiyah. Setelah hijrah ke Madinah turunnya surat-surat Madaniyah. Madinah begitu. Ini surat Mekah, ini surat Madinah. Urutannya Mekah dulu baru Madinah. Tadi kita sampaikan surat Makkiyah itu kandungannya isinya tentang mengenal Allah. Kalau surat Madaniyah isinya mengenal perintah Allah. Jadi mana yang harus didulukan, mengenal Allahnya atau mengenal perintah Allahnya? Harus kenal Allah dulu sebelum tahu perintah Allah. Kenapa? Kenapa harus kenal who-nya sebelum kenal what-nya? Harus kenal siapa yang menyuruhnya sebelum tahu apa yang diperintahkannya. Kenapa harus kenal yang menyuruh sebelum kita mengenal apa yang disuruhnya? Harus kenal dulu siapanya sebelum kenal apanya. Surat Makkiyah itu mengenal siapanya. Surat Madaniyah mengenal apa yang disuruhnya. Kenapa harus kenal siapanya dulu? Isi kalabur. Boleh. Nah, itu dia. Kalau sudah tahu siapa yang nyuruh, sesederhana apapun perintahnya dikerjakan. Tapi kalau nggak kenal siapa yang nyuruh, bakal banyak alasan untuk meninggalkan perintah. Kalabur, sahanu ditah mau kurang kan? Nah, ditah saya karena nggak kenal siapa yang nyuruh. Sekarang begini, kalau mengenal Allah itu ilmunya biasa kita sebut akidah. Kalau perintah Allah ilmunya biasa kita sebut fikih. Belajar akidah dulu, belajar fikih dulu. Akidah baru setelah itu fikih. Kenapa tidak fikih dulu? Karena kalau belajar sholat tapi nggak tahu siapa yang menyuruh sholat, ke siapa kita sholat, belajar tentang saum tapi kenapa harus saum, siapa yang menyuruh saum, percaya lama-lama dia akan turun semangatnya, hilang ibadahnya, dan akhirnya malas karena nggak tahu siapa yang menyuruhnya. Kenapa para sahabat mereka gerak cepat kalau ada ayat perintah dan larangan? Karena mereka tahu siapa yang menyuruh. Sekarang begini, ini perusahaan, ada staff, ada di atas staff, manager, di atas manager ada general manager, di atas GM ada direksi, direktur, di atas direktur ada direktur utama, di atas direktur utama ada komisaris, ada CEO dan seterusnya begitu ya. Ya CEO. Ada perintah dari komisaris turun sampai ke staf. Kata stafnya, Pak, ini perintah dari siapa? Dari komisaris. Siap laksanakan. Siap laksanakan. Siap laksanakan. Jangankan dari komisaris, bahkan perintah dari atasannya langsung dari manajer, kerjakan, siap laksanakan. Tentara.
Ini prajurit, dia punya komandan, komandannya punya komandan, komandannya punya komandan, komandan tertingginya Kapolri atau Panglima. Atasannya langsung yang nyuruh, kan gitu. Apalagi kalau yang nyuruhnya itu atasan yang paling tinggi. Ini perintah Panglima, ini perintah Kapolri, laksanakan. Siap, laksanakan. Makin tahu siapa yang nyuruh, makin cepat ngerjain apa yang disuruh. Tuh. Kenapa banyak perintah tapi nggak gercep dikerjakan? Sebabnya pasti karena nggak kenal siapa yang ngasih perintah. Sebabnya karena kurang makrifat, kurang mengenal siapa yang nyuruhnya. Kalau kenal siapa yang nyuruh, iya si bapak menyuruh teh, owner pemilik perusahaan, oh gitu siap, langsung gercep. Itu sebabnya surat-surat yang turun pertama, surat untuk mengenal Allah sebelum surat mengenal perintah Allah. Nyuruh sholat dulu atau mengenalkan yang nyuruh sholat dulu? Mengenalkan yang nyuruh sholat. Kenalkan yang nyuruh sholat sebelum kita nyuruh sholat. Nyuruh nutup aurat dulu atau mengenalkan siapa yang nyuruh nutup aurat? Kenalkan dulu siapa yang nyuruh. Karena kalau sudah kenal siapa yang nyuruh itu yang mencipta, yang nyuruh itu yang selama ini ngasih rezeki, yang nyuruh ini yang punya kekuatan luar biasa, yang nyuruh ini yang bisa menyiksa, yang nyuruh ini yang bisa ngasih nikmat. Semakin tinggi ma'rifatul amirnya, mengenal siapa yang nyuruhnya, insya Allah semakin bersegera mengerjakan perintah. Kenapa lambat mengerjakan perintah Allah? Pasti masalahnya dari sini. Karena tidak kenal siapa, tidak kenal siapa Allah. Masalahnya di sini, masalah di mengenal siapa yang nyuruh. Ibu punten. Berapa lama Rasulullah di Mekah dan berapa lama Rasulullah di Madinah? Di Mekah Rasulullah 13 tahun. Di Madinah Rasulullah 10 tahun. Lebih lama di Mekah atau di Madinah? Lebih lama di Mekah karena mengenalkan Allah jauh lebih panjang. Ibarat bikin pondasi. Kalau pondasi sudah kokoh, apalagi pondasinya pondasi untuk 10 tingkat. Ibu punten, ini saya ilustrasikan atau kita buat ilustrasinya seperti bikin gedung. Kita mau bikin gedung 10 lantai, bikin pondasinya 13 ke atasnya 10 lantai, ke bawahnya 13 lantai. Ke bawahnya itu periode Mekah sebagai pondasi, ke atasnya 10 lantai, 10 tahun Rasulullah dakwah di Mekah. Kokoh muah. Yang berbahaya itu kalau bikin gedungnya 10 lantai, tapi ke bawahnya pondasi cuma setengah meter. Memang kelihatan menjulang, memang rajin sholatnya, rajin ibadahnya, rajin ininya, rajin itunya. Tapi ketika pondasinya rapuh, kaki angin kedebuk langsung. Dan sulit untuk istiqomah, bertahan, konsisten dan komitmen. Kapan? Gampang jatuhnya, gampang rubuhnya, gampang runtuhnya. Kalau pondasinya memang tidak kuat, nggak dalam, nggak kokoh. Sekali lagi, surat Makkiyah, surat yang turun mengenalkan siapa yang nyuruh, mengenalkan siapa Allah. Surat Madaniyah, surat yang mengenalkan apa yang disuruh, apa yang disuruh oleh Allah. Nah, surat Al-Baqarah ini termasuk surat Madaniyah. Pak Ustaz, katanya surat Makkiyah dulu, tapi kenapa surat kedua surat Madaniyah? Isi bingung. Kata Ustaz tadi yang turun pertama itu surat Makkiyah, setelah itu surat Madaniyah.
Tapi kenapa surat kedua langsung surat? Nah, itu Ibu Soleha, urutan surat di dalam Al-Quran tidak sama dengan urutan surat ketika diturunkan. Sekali lagi, waktu Rasulullah terima Quran, urutannya pertama, kedua, ketiga tidak sama dengan urutan surat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Rasulullah nggak nerima wahyu pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, nggak begitu. Surat yang pertama diterima oleh Nabi justru surat Al-Alaq. Tapi di Al-Quran nomornya nomor 96. Surat yang kedua turun bukan surat Al-Baqarah, tapi surat Al-Muzammil, atau ada juga yang menyebut Al-Mudaththir. Ya, ada yang menyebut Al-Muzammil, ada yang menyebut Al-Mudaththir. Pokoknya antara dua itu. Tapi di mushaf kita itu bukan surat nomor 2, bukan surat nomor 3, itu jadi surat nomor 60 sekian. Kok beda Ustaz antara surat yang turun dengan surat yang diurutkan di Al-Quran? Karena turunnya Al-Quran ke Nabi Muhammad sesuai dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Sementara urutan-urutan di dalam Al-Quran ini sama seperti urutan yang ada di dalam Lauhul Mahfuz. Jadi saat Jibril datang, kata Jibril, wahai Rasulullah, ini surat Al-Alaq 1-5. Datang lagi, wahai Rasulullah, ini surat Al-Mudaththir 1-7. Datang lagi, wahai Rasulullah, ini surat Al-Muzammil 1-19. Datang lagi, wahai Rasulullah, ini surat Al-Fatihah sampai tamat. Wahai Rasulullah, ini surat Al-Qalam. Jadi di kepala Nabi itu filenya banyak begitu ya. Iya, surat Al-Alaq baru 1-5. Ngaclok apa ngaclok ya? Loncat dari surat Al-Alaq ke surat yang lain. Nama-nama suratnya sudah ada yang baru sampai 5, ada yang baru sampai 19. Bisa dibayangkan file yang ada di kepala Rasulullah seperti rak, nyimpen ada 114 rak. Kemudian rak yang pertama sudah lengkap, rak yang ke-96 baru 5 baru 5 ayat, rak yang ke-60 sekian baru segini. Cerdasnya otak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi waktu menghafal Al-Quran gak kayak kita. Kalau kita menghafal Al-Quran kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau dari belakang An-Nas, Al-Falaq, Qul, Tabat, Hidayah dan seterusnya urut begitu. Kalau Nabi enggak, celok, celek, celok, celek, celok, celek, celok. Ya betul itu. Aclok, aclok. Kenal bahasa Indonesia ya. Mengaclok-acloki. Diacloki setiap surat dan setiap ayat. Bahkan ada yang turunnya di tengah-tengah, ayat awalnya belum, akhirnya belum. Ada yang begitu. Ada juga yang sekali turun langsung tamat, seperti Al-Fatihah langsung beres. Bahkan ada yang panjang, surat Al-An'am, surat ke-6, sekali turun langsung tamat. Dan Rasulullahnya hafal. Ini menyusun itu sesuai dengan Mahfuz gitu ya? Ya. Dari mana itu? Apakah mendapat juga gitu lagi untuk menyusun? Ya, susunan surat itu sesuai dengan perintah dari Jibril. Kata Jibril, ini surat Al-Fatihah. Kemudian lanjut setelah Al-Fatihah Al-Baqarah, lanjut Al-Baqarah Ali Imran. Jadi yang nyusun surat demi surat, surat pertama, surat kedua sampai surat 114 itu berdasarkan wahyu dari Jibril. Jibril yang ngasih urutannya, bukan para ulama yang atau percetakan Quran yang mengurutkan, bukan. Tapi Jibril waktu turun ngasih tahu, ini Al-Alaq, ini setelah surat ini setelah surat ini lanjutan surat yang itu, Mubahulat ya, ini surat ini dan seterusnya. Ya. Hebat. Disusunnya dari zaman Rasul tapi belum dalam bentuk tulisan.
di zaman Rasul disusunnya itu dalam bentuk lisan, sehingga para sahabat tahu susunannya karena kalau mereka sholat di belakang Rasulullah kalau baca ngurut begitu. Misalnya sholat taraweh atau sholat malam, para sahabat jadi makmum, mereka mendengar Rasulullah baca Al-Fatihah, lanjut Al-Baqarah, lanjut Al-Imran, lanjut An-Nisa, dan seterusnya. Dari Jibril ke Rasulullah, dari Rasulullah lanjut ke para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus sampai akhirnya ke kita. Urutan surat yang ada di tangan kita sama persis seperti urutan hafalan yang ada di kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat wajib bagi Nabi adalah fatonah, cerdas. 1, kedah jujur. 2, amanah. 3, fatonah. 4, pandai untuk mengkomunikasikan, menyampaikan alias tabligh. Cerdasnya paripurna, bukan hanya cerdas dalam satu sisi, tapi tidak cerdas dalam sisi yang lain. Nabi itu cerdas dalam banyak hal, cerdas dalam intrapersonalnya, cerdas dalam komunikasinya, cerdas dalam berbahasanya, cerdas dalam spasialnya, cerdasan ruang, jago nyusun strategi perang. Kalau melihat oh ini gunung, ini lembah, berarti kita harus di sini karena ini titik yang paling rawan ada di sana. Itu kecerdasan ruang. Cerdas dalam mendengarkan sesuatu, cerdasnya paripurna. Kalau kita kan cerdasnya parsial, jago matematika tapi papa dia nggak membicara, jago berbahasa tapi dia nggak disuruh hitung angka, salah wae laporan keuangan. Jago memang dalam berbahasa tapi hese dalam mengingat Al-Quran. Dia ingat, dia hilaf. Banyak hilaf. Kecerdasan kita parsial, ya sebagian tidak paripurna, tidak utuh, tidak sempurna. Nah, Ibu Salihah, ini tentang surat Madaniyah dan surat Makkiyah. Jadi Al-Baqarah termasuk surat Madaniyah. Surat yang turun di Madinah atau surat yang turun setelah hijrah. Yang kedua, nama suratnya Al-Baqarah, artinya sapi betina. Apa hubungannya dengan sapi padahal di Madinah jarang sapi? Tidak ada surat onta. Ada surat onta? Ada surat kuda? Ada, tapi bukan kuda biasa, kuda tempur. Wanahadiyati. Ada surat keledai? Padahal keledai termasuk kendaraan yang umum dipakai. Wal khayla wal bighala wal hamira, kuda, keledai, onta. Sapi itu tidak lazim, tidak banyak di Jazirah Arab, khususnya di Madinah. Tapi kenapa Allah menempatkan, memberi nama surat yang kedua itu surat betul. Ibu kalau mengingat sapi apa yang diingat? Kurban, nondri, sate, bib korban lehu dan seterusnya. Ya, tentang penamaan surat Al-Baqarah ini, Ibu Salihah, pertama mengingatkan kita tentang iman kepada hari akhir. Jadi ingat sapi, yang diingat harus ingat hari akhir. Apa hubungannya? Tadi yang tadi itu sampaikan, cerita sapi itu cerita Bani Israil. Orang dongeng lautnya ya namanya. Sejarahnya. Kenapa dinamakan surat Al-Baqarah? Di zaman Bani Israil, di zaman Nabi Musa dan Bani Israil, ada orang kaya, tak punya anak laki-laki, dibunuh keponakannya. Setelah dibunuh, orang kaya ini dibuang ke kampung yang jauh, kampung sebelah,
Sampai akhirnya orang-orang menuduh orang kampung sebelah itu yang membunuh, memfitnah, ribut. Kami gak ada pembunuhan selama ini, bukan kami pelakunya, tapi kan mayatnya ada di kampung Anda. Sampai akhirnya Bani Israel datang ke Nabi Musa. Wahai Musa, ada pembunuhan, tapi gak ada yang ngaku, semuanya saling tunjuk, semuanya saling tuduh. Siapa pelakunya ini wahai Musa? Kami ingin menuntut balas. Akhirnya Nabi Musa berdoa ke Allah dan Allah perintahkan supaya ketahuan pelakunya, sembelihlah seekor sapi. Sampai sini perintahnya insya Allah gampang dikerjakan. Cari sapi, sembelih. Terus sapinya nanti diapakan? Bagian dari sapi, ada yang menyebut lidahnya. Lidah sapinya, kenapa digunakan lidah sapi? Disate panah. Bagian dari sapinya, anggota tubuh dari sapi, kemudian setelah disembelih diambil, pukulkan ke mayat tadi. Cepret. Nanti setelah dipukul si jenazahnya, dia akan bangun, dia akan hidup lagi, dan dia bakal ngasih tahu, pembunuh saya adalah si fulan, keponakan saya. Nanti bakal ngomong. Waktu itu ya belum tahu siapa pelakunya. Kata Nabi Musa, Allah perintahkan cari sapi, sembelih, setelah sembelih ambil bagian tubuhnya, ambil lidahnya, pukul ke. Ibu-ibu solehat bisa lihat kisah ini di surat Al-Baqarah juga. Kita agak loncat sedikit ya. Fadaraktum fiha, surat Al-Baqarah ayat 72 dan 73. Ini asbab atau sebab kenapa surat kedua dinamakan Al-Baqarah. Kisahnya ada di ayat 72 dan 73. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, lalu saling tuduh-menuduh. Ini penyakit Bani Israel. Mereka gak berani bertanggung jawab untuk perbuatannya. Bau itu sahat, siap. Itu penyakit sahat. Ini siapa pelakunya? Gak ada yang mau ngaku. Oh si Eta, si Kana, si Fulan. Itu penyakit Bani Israel. Wa iz qataltum nafsan fadara'tum fiha. Dan ingatlah ketika kalian membunuh seseorang, lalu kalian saling tuduh-menuduh. Itu udah si itu biasa. Oh si Eta. Penyakit Bani Israel. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah akan menyingkapkan apa yang kalian sembunyikan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, tidak ada yang tertutup dalam pandangan Allah. Lempar batu sembunyi tangan, hanya bisa sembunyi dari pandangan manusia, tapi tidak dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqulna adribuhu bi ba'dihha. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebahagian anggota sapi betina. Setelah sembelih, ambil lidahnya, ambil anggota tubuh sapi, pukul ke jenazah, nanti jenazahnya bisa hidup lagi. Pak Ustaz, ini teh khusus untuk Bani Israel? Ya. Mun ayeuna kumaha? Nama nggak usah begitu ya, karena ini ceritanya khusus. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang yang telah mati dan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya agar kalian mengerti. Jadi kalau ingat Baqarah sapi betina, apa yang harus kita ingat? Ingatlah hari akhir, karena Allah akan menghidupkan kita setelah kematian.
Itu yang harus diingat, bukan kornetnya, bukan satenya, bukan beef cordon bleu-nya. Oh, ini khas dalam nasi karena ada ini karkasnya dan seterusnya. Ini mau cocoknya nanti rada gendut sapi limosin teh. Yang diingat ketika melihat sapi atau sapi betina atau sapi apapun, Allah memberi nama surat yang kedua Al-Baqarah. Inti dari kisah Al-Baqarah adalah yuhyillahul mauta. Allah bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Al-Baqarah tentang iman kepada hari akhir. Sapi itu simbolnya saja, brand ambassador kehidupan dari kematian. Ingat sapi, ingat kebangkitan. Ingat sapi, ingat Allah bisa menghidupkan setelah kematian. Itu makna pertama atau kandungan pertama dari nama surat Al-Baqarah. Jadi bukan cuma sapi, sapi bukan cuma itu, tapi tentang kehidupan setelah kematian. Yang kedua, yang ketiga tadi. Satu tadi Madaniyah. Madaniyah itu mengenal perintah Allah setelah kita mengenal siapa itu Allah. Catatan yang kedua tentang iman kepada hari akhir, iman kepada kebangkitan, iman kepada hari ketika Allah menghidupkan setelah kematian. Yuhyillahul mauta wa yuriikum ayati. Yang ketiga, Al-Baqarah atau sapi betina itu gambaran tentang orang-orang yang bengal, bebal, degil, hese diperintah, kurang gercep dan mempersulit diri sendiri. Masih di surat Al-Baqarah. Kita baca ayat ke-67. Silahkan dibaca ayat 67 terjemahannya. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah menyuruh kalian, kata Nabi Musa, untuk menyembelih seekor sapi. Kalau sampai sini perintahnya, gampang tidak nyari sapi untuk disembelihnya? Udah, cari sapi, sembelih, selesai. Tapi Bani Israel, mereka umat yang suka mempersulit diri sendiri. Kata mereka, Musa, akan takhiduna huzwa, engkau ingin mengejek kami, engkau ingin mengolok-olok kami. Masa perintah semudah itu? Cuma nyembelih sapi saja, apa hubungannya dengan orang mati? Atat takhiduna huzwa. Bani Israel itu mereka kalau disuruh tidak langsung mengerjakan, tapi ingin tahu alasan-alasannya dulu. Hikmahna naon disuruh eta teh? Hikmah dulu, bukan taat dulu. Taat dulu, baru nanti cari hikmah. Jangan hikmah dulu, baru taat. Memang Pak Ustaz, hikmahnya apa sih kita harus sholat teh? Bagi itu sholat. Memang apa sih hikmahnya kita itu harus apa? Harus menutup aurat, bagi cari tutup auratnya. Emang apa sih hikmahnya kita itu harus ngaji, bagi itu ngaji-ngaji. Memang apa sih hikmahnya kita itu harus taat ke suami, bagi itu taat-taat. Memang apa sih hikmahnya kita itu harus sayang ke anak, bagi digalakkan wae. Begitu Aminah Bani Israil. Kerjakan dulu, nanti urusan hikmah belakangan. Ada hikmahnya, karena Allah tidak mungkin nyuruh kecuali ada kebaikan di belakang. Kalau Bani Israel dibalik heula, hayang hikmahna heula, hikmahna, bari tidak gercep dalam mengerjakan. Kecuali kalau begini, ada perintah, siap laksanakan, saat itu dikerjakan, saat itu juga dia mencari apa hikmahnya. Itu bagus. Itu bagus. Tapi kalau Bani Israel, hikmah hayo, apa sih hikmahnya, apa sih faedahnya, apa sih manfaatnya? Bari teder. Bari tidak dikerjakan. Kata Bani Israel, atat takhiduna huzwa. Tuh Musa, jangan mengejek kami. Apa hubungannya antara menyembelih sapi dan urusan orang mati?
Kata Nabi Musa, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Hanya orang bodoh yang mengejek dan mengolok mencela. Saya berlindung kepada Allah dari kebodohan. Saya bukan orang bodoh. Kata Bani Israel, ud'u lana rabbak yubayyin lana ma hiya. Kalau begitu wahai Musa, tolong berdoa kepada Tuhanmu. Lihat kalimatnya, mohonkan kepada Tuhanmu untuk kami. Bukan Tuhan kami untuk kami, Tuhan ente, tapi untuk kami. Tidak merasa bertuhan yang sama dengan Musa alaihissalam. Tuhanmu untuk kami. Ud'u lana rabbaka, bukan robbana. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Musa, sapina nu cing jelas atau sing pungguh. Jika kumaha sapina. Kata Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dzalik." Sapinya adalah sapi yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan di antara keduanya. Sok ayeuna kerjakeun. Mudah tidak kalau sampai sini untuk dikerjakan? Mudah. Tapi yang namanya Bani Israel makin suka mempersulit diri. Cari-cari alasan. Makin makin gercep, makin langsung dikerjakan, makin mudah sebetulnya. Tapi makin banyak bertanyanya, makin susah untuk mengerjakannya, makin susah untuk mencarinya. Jadi kalau ingat sapi, apa yang harus diingat? Satu, kematian, kebangkitan setelah kematian. Yang kedua, kalau ingat sapi, gerceplah mengerjakan perintah Allah. Segera kalau ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sapi betina itu hanya simbolnya. Ningali sapi, perintah apa yang belum saya kerjakan, perintah apa yang belum saya lakukan, perintah apa yang masih saya tinggalkan, larangan apa yang belum saya jauhi, larangan apa yang masih terus saya kerjakan. Itu sapi. Ingat sapi betina, ingat perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Bani Israel, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Musa kehela. Itu yang jelas ya. Itu baru usianya. Usianya memang pertengahan, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Bukan apa? Batibul istilahnya bawah 3 bulan. Bukan sapi yang muda, bukan sapi yang kuat, tapi masih belum jelas ini perintahnya, belum clear. Warnanya Musa warna apa? Padahal kalau tidak ditanya warnanya, warna apapun bebas. Tapi ketika ditanya warna, maka perintahnya semakin spesifik, semakin sulit untuk dikerjakan. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Kata Nabi Musa, Allah berfirman, sapinya warna kuning. Oh, makin susah warna kuning. Bukan yang hitam putih, bukan sapi untuk susu, bukan sapi perah, bukan juga sapi yang warnanya coklat, bukan sapi yang warnanya hitam atau putih semua, tapi cari sapi yang warnanya kuning. Susah ada itu, ada. Memang Bani Israel juga gitu deh. Ada. Iya, mempersulit diri. Kok mau mempersulit orang lainnya? Mempersulit diri saja nggak boleh, apalagi mempersulit orang lain. Tapi bukan. Jangan kemudian salah kaprah begini. Bagi ujian, soal dari dosen THC tulis dosa besar Pak Kusir kalau doraka kembalikan soal. Dan kuningnya bukan sembarangan kuning, karena kuning juga macam-macam. Kuningnya sofro fake, kuningnya kuning tua, keemas-emasan, yang warnanya itu menyenangkan orang yang melihat.
jika emas. Ibu kalau melihat emas bahagia tidak? Bahagia. Apalagi kalau Mas Joko, Mas Joko mangga. Mas Jokowi. Mas Subroto. Sofro faqi, kuning bukan sembarangan kuning, kuningnya kuning tua, kuning tuanya tidak seperti kuning tua yang suka mengambang, kuning tuanya yang bersinar dan enak dipandang mata, sehingga kuning emas. Makin susah lagi, makin susah. Harusnya kalau sampai sini beres, ya bisa dikerjakan. Tapi namanya Bani Israel makin mempersulit diri. Di ayat berikutnya, ayat 70, mereka masih nanya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Musa, mohon kepada Tuhanmu menerangkan kepada kami hakikat sapi itu seperti apa, lebih rinci, lebih detail lagi, karena masih samar bagi kami. Bahkan sudah jelas usianya, sudah jelas warnanya, masih nanya lagi, marah kata uang betul? Marah kata uang. Kalau Allah menceritakan di dalam Al-Quran, artinya bakal ada manusia seperti itu hari ini. Karena Allah tidak menceritakan sesuatu kecuali bakal terjadi lagi. Contoh, kenapa ada cerita Nabi Lut dan homoseksual di dalam Al-Quran? Karena bakal terjadi kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa ada cerita Nabi Musa dan Fir'aun di dalam Al-Quran? Karena bakal terulang lagi Fir'aun di masa umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa ada kisah Nabi Syuaib dan kecurangan umatnya dalam berdagang, kelicikan umatnya dalam berbisnis, banyak konglomerat hitam di zaman Nabi Syuaib? Kalau itu ada di dalam Al-Quran, karena bakal terjadi lagi kepada umatku. Kenapa Allah menceritakan di zaman Nabi Saleh, wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ard. Di zaman Nabi Saleh ada 9 orang konglomerat yang suka merusak umat manusia. Ada ayatnya. Pilih kota percantar kayu berarti. Saya tidak menyebut naganya, ya. Saya cuma menyebut naga. Tapi pas Di surat ke-27. Surat apa 27? An-Naml ayat ke-48. Wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Dan di kotanya Nabi Saleh terdapat 9 orang konglomerat kaya raya, pengaruhnya besar, kebal hukum, ya, mengendalikan negeri, dan yang mereka lakukan hanya merusak. Mereka tidak melakukan perbaikan. Tapi kalau disuruh untuk berhenti melakukan kerusakan, jawaban mereka, innama kami melakukan perbaikan, bukan kerusakan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu, gimana? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama surat Al-Baqarah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Kalau dikatakan kepada mereka, jangan kalian berbuat kerusakan, mereka akan jawab, oh kami tidak merusak, kami justru melakukan perbaikan. Kami justru bikin ini, bikin itu. Kami justru punya perusahaan ini, perusahaan itu. Kami justru mempekerjakan banyak orang dan seterusnya. Innama nahnu muslihun. Kami melakukan islah. Kata Allah, mereka melakukan kerusakan, tapi mereka tak sadar. Namanya orang tak sadar, pasti tak akan mengakui.
Wa kana fil madinati tis'atu rahtin, ada 9 orang yang mengakunya melakukan perbaikan, sejatinya mereka melakukan kerusakan. Jumlahnya ada 9. Pas tapi pas. Iya, kalau ada di dalam Al-Quran artinya akan terulang lagi kepada umat Al-Quran dan seterusnya dan seterusnya. Maka kalau ada orang degil, orang tengil, orang yang merkedeweng Allah ceritakan di Al-Quran, pasti akan terulang lagi. Yang penting jangan sampai orang itu kita. Ya, alhamdulillah. Kita balik lagi ke cerita Bani Israil tadi. Sampai kata Allah ke Nabi Musa, sampaikan kepada Bani Israil, innaha baqaratun la dalulun tuthirul arda wa la tasqil hadza musallamatun la syiyata fiha. Sapinya adalah sapi yang tidak pernah dipakai untuk membajak tanah, tidak pernah dipakai untuk mengairi tanaman, tidak cacat, tidak belah. Makin spesifik, makin sulit untuk dicari. Tapi itulah Bani Israil senangnya mempersulit diri sendiri. Pokoknya ada perintah, kerjakan saja dulu. Kerjakan saja dulu. Apa kata Bani Israil? Qalul ana ji'ta bil haqq fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Sekarang kau baru menjelaskan hakikat sapi betina yang sebenarnya, wahai Musa. Hampir saja mereka tidak bisa menyembelihnya. Ini tentang nama suratnya. Kenapa nama suratnya Al-Baqarah? Satu, mengingatkan kepada hari kebangkitan. Yang kedua, Al-Baqarah mengingatkan kita kepada bersegera menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan suka mempersulit diri sendiri. Yang ketiga, hari ini kita mungkin baru nama suratnya, mukadimah surat Al-Baqarah dulu ya, belum masuk ke ayat. Yang ketiga, tentang sapi betinanya. Bani Israil setelah dikasih spesifikasinya, usianya pertengahan, tidak muda tidak tua, warnanya kuning tua, tapi kalau dilihat itu enak. Kemudian nggak pernah dipakai buat bercocok tanam, nggak pernah dipakai buat bekerja, nggak ada cacatnya, nggak ada belangnya. Susah tidak nyarinya? Susah. Ketemu nggak? Ketemu. Hah? Ketemu apa yang tadi sembelih? Ketemu. Tapi yang jadi pertanyaan, di mana mereka menemukannya? Di mana, Bu? Ternyata ya, pemilik sapi yang warnanya kuning tua itu adalah orang soleh. Jadi ini kita kameranya pindah. Kalau tadi kameranya ke Nabi Musa dan Bani Israil, sekarang kita kameranya pindah ke pemilik sapi kuning. Siapakah pemiliknya? Sapi kuning. Ada laki-laki soleh. Soleh karena dia menjaga hartanya dengan halal. Dan satu-satunya harta yang dia miliki adalah Sapi. harta terbaik yang dia miliki. Satu-satunya harta adalah sapi warna kuning yang sapinya nggak pernah dipakai buat bercocok tanam, yang sapinya Disimpan aja gitu. iya, sapinya dikencarkan, dilepas, Jangan, tapi nggak pernah. ya, dan nggak pernah dipekerjakan. Pemiliknya orang soleh, dia punya anak laki-laki satu, masih kecil. Kemudian setelah dicari oleh Bani Israil ke sana ke sini nggak ketemu. Allah kemudian memudahkan, oh itu ada sapi betina. Dikejar sapinya, kemudian sapinya pulang ke pemiliknya. Ditanya, ini sapi punya siapa? Punya saya. Boleh saya beli? Oh ini sapi peninggalan orang tua saya dan cuma satu-satunya. Kami butuh sapi ini. Kata orang tadi, kata anaknya, saya akan lepas sapi ini dengan harga emas sebanyak kulit sapinya. Jadi setelah disembelih, kemudian kulitnya ya, disamak dan bukan ditimbang. Isi kulit sapinya dengan emas
Itulah harganya. Itulah harganya. Karena memang nggak ketemu kecuali ini. Dicari kemana-mana. Jadi memang Allah itu luar biasa ya. Bani Israel yang ngeyel luar biasa. Karena mereka ingin tahu siapa pembunuh dari orang kaya di Bani Israel. Kan ceritanya tadi ada orang kaya dibunuh, kemudian cari pelakunya, duduk ke kampung sebelah, kata Nabi Musa cari sapi, sapinya dengan spesifik yang spek yang tadi ribet. Ternyata pemiliknya satu orang tadi, keluarga soleh, bapak yang soleh. Kata anaknya, saya akan lepas, saya akan jual, tapi dengan harga emas sebanyak kulit sapinya. Ya sudah, kalau begitu kekayaan laki-laki tadi itu dipindahkan oleh Allah ke keluarga soleh. Yang tadinya si keponakannya membunuh pamannya itu ingin menguasai hartanya, dia nggak dapat harta pamannya karena Allah memindahkan harta pamannya ke laki-laki soleh. Cara Allah dalam membagi rizki begitu indah, dan cara Allah dalam menghalangi rizki ke orang yang mau tapi belum bukan rizkinya juga begitu luar biasa. Si keponakan membunuh pamannya karena rakus ingin harta. Orang yang menginginkan rizki dengan cara yang haram maka akan dihalangi oleh Allah. Dia cari rizki membangun perusahaan dengan cara yang haram, dapat jabatan dengan cara yang haram, maka Allah akan binasakan semua hartanya. Syukur-syukur kalau dia dicegah supaya nggak dapat harta haram itu, karena itu jauh lebih baik daripada sudah mencicipi kemudian dibinasakan. Secara mental jauh lebih menyakitkan. Lebih menyakitkan mana? Orang yang terbiasa susah dari awal, atau orang yang susah kemudian mudah tiba-tiba digejretkan ke Allah. Mana yang lebih susah secara mental? Yang digejretkan. Digejretkan yang dibubutkan. Yang diangkat kemudian dibanting itu jauh lebih menyakitkan daripada memang selama ini biasa di bawah, biasa susah. Lebih baik dijauhkan dari harta yang haram sejak awal daripada Allah mengizinkan harta haram dia miliki, mencicipi harta yang haram kemudian dibinasakan di ujungnya. Istidraj jauh lebih menyakitkan daripada dihalang hartanya sejak awal. Kata anak tadi, saya akan jual, saya akan lepas, tapi dengan harga emas sebanyak kulit sapinya. Ya sudah, siap deal, MOU tanda tangan, materai 10.000, pihak 1, pihak 2 di depan notaris. Namanya juga emas sebanyak itu. Dan setelah bisa beli, dilepas kulitnya, disamak, kemudian diukur, ya emasnya kemudian ditimbang, ya dimasukkan ke dalam kulit tadi. Oh iya betul, ini sudah penuh, ya sudah saya terima. Sudah Rito sama Rito, kemudian diambil emasnya, dibawa daging dan sapinya, kemudian bagian dari sapinya dipukulkan ke jenazah. Oh, setelah dipukul, pelakunya adalah keponakan saya. Oh, mati lagi. Karena tujuannya bukan untuk hidup kedua kalinya, bukan. Hidupnya hanya untuk bilang pelakunya si fulan. Mungkin kalau ini kejadian sekarang, orang menyebutnya oh mati suri. Padahal bukan mati suri. Kalau mati suri mah suri itu jika samar. Suri itu hanya sekedar gambarannya. Jika anu maut padahal belum maut, namanya suri. Kalau kata medis, kata sains, ya, orang disebut mati kalau sudah matinya 3 organnya. Mati otaknya, mati jantungnya, mati parunya. Otak tidak mengeluarkan sinyal listrik, jantung tidak lagi berdetak, dan paru tidak lagi memompa udara. Disebut mati kalau 3-tiganya sudah mati. Orang mati suri itu katanya kalau sebetulnya otaknya masih jalan, hanya kekurangan oksigen, tapi mungkin jantungnya sudah berhenti, nafasnya juga sudah tidak ada, tapi otaknya masih jalan. Ini disebut mati suri. Dan memang ibu nanti silakan
YouTube nonton video pengalaman orang mati suri. Benar. Ternyata pengalamannya itu sama, mau bule, mau India, mau Indonesia, pengalamannya sama. Pengalamannya itu mereka keluar dari badannya, kemudian seperti bendera berkibar di atas jasadnya, sambil bisa melihat itu badan saya, pengen balik lagi nggak bisa. Kemudian setelah itu dia diajak ke satu lorong yang gelap. Di lorong yang gelap dia melihat rekaman dari kecil sampai dia meninggal. Kemudian setelah melewati lorong tadi, dia masuk ke cahaya yang terang. Kemudian di cahaya yang terang ini dia akan disuruh pulang lagi karena belum waktunya. Pengalaman orang-orang yang pernah mengalami mati suri. Karena yang namanya mati cuma satu kali. Kullu nafsin dha'iqatul maut, dan setelah itu akan balik lagi. Mati suri itu bukan mati betulan, hanya disebut ya jantungnya berhenti, nafasnya sudah tidak ada, tapi otaknya sebetulnya masih bekerja, listriknya masih ada walaupun masih lemah. Pengalamannya semua sama, dan banyak orang yang setelah mati suri mereka kemudian bertobat. Pengalaman miniatur kematian, banyak ceritanya di YouTube supaya YouTube-nya kuotanya lebih bermanfaat. Nonton masalah itulah cerita pengalaman orang-orang yang mati suri. Nah, apa hikmahnya dari kisah tadi? Kisah pemilik sapi betina yang warnanya kuning emas yang nggak pernah dipakai. Apa hikmahnya buat kita? Jadi hikmah dari sapi betina itu ada 3. 1, iman ke hari akhir. 2, gercep dalam menjalankan perintah Allah. Ya, yang ketiga, apa yang ketiga? Yang ketiga, kalau harta didapatkan dengan cara yang halal, maka Allah akan memberikan keberkahan. Barokah untuk keluarga, barokah juga untuk harta. Dari mana keluarga ini bisa mendapatkan emas yang begitu banyak? Dari cara mereka menjaga harta supaya tetap halal. Sapi betina warna kuning ini, Baqarah ini adalah kisah tentang menjaga harta tetap halal. Jadi jangan khawatirkan harta yang sedikit, tapi khawatirkanlah harta yang tidak halal. Banyak kalau tidak halal, banyak kalau tercampur dengan syubhat, itu jauh lebih berbahaya daripada sedikit tapi halal semua. Kenapa? Halal walaupun secara jumlah mungkin terbatas, insya Allah nanti Allah akan memberkahi. Contohnya orang ini, kisah Baqarah, dan soleh, anak jadi soleh, keturunan jadi soleh. Kalau yang diberikan ke keluarga yang halal, yang baik, yang baik. Aku pernah dengar cerita Sabit itu seorang pemuda yang makan buah apel nggak sengaja. Itu dia, betul. Sabit itu nemu apel, kemudian diambil, digigit. Pas selesai makan dia mikir, oke, ini kan apel pasti jatuh dari pohon. Pohon apel kan pasti ada kebunnya, kebun pasti ada pemiliknya. Tapi saya belum minta izin. Sementara saya sudah menggigit satu apel, aduh, di situ halal apel yang saya makan. Saya harus cari pemiliknya, menghalalkan apel yang sudah saya makan. Syukur-syukur yang belum dimakan bisa dihalalkan juga. Akhirnya ditelusuri kebunnya, pemiliknya, ketemu juragan Pak Haji Apel. Haji Apel, namanya tidak tahu, bukan Haji Apel. Kalau dia jualan galon, ya Haji Galon. Haji Apel ketemu, kemudian minta izin, Pak, kenalkan saya Sabit. Oh, ada apa Mas Sabit? Saya mau minta izin. Tadi buah apel dari kebun Bapak itu jatuh dan saya makan segigit ini, Pak. Dan saya belum bilang. Terus ada apa Mas Sabit? Saya minta Bapak menghalalkan apel yang sudah saya makan. Oh, kata Pak Haji Apel, ini makhluk langka yang harus dilestarikan.
segigit apel yang jatuh dari pohon, bukan dia ngambil sendiri, dia ingin dihalalkan. Hingga kata Pak Haji Apel, nah, saya nggak akan halalkan kecuali syarat dan ketentuannya diterima. Syarat dan ketentuan berlaku untuk dihalalkan. Apa Pak syarat dan ketentuannya? Nak Sabit harus mau menikah dengan putri saya. Oh, atuh siapa? Apel halal, putri bapak juga halal. Nak Sabit boleh menikah dan harus menikah dengan putri bapak supaya halal apelnya. Tapi putri bapak itu nggak bisa jalan, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa ngomong. Silakan seumur hidup. Riweuh ngurus istri penyakitan, cacat seluruh tubuhnya. Bingung, kayak lapaknya. Saya harus musyawarah dulu. Untuk sedikit apa saya harus riweuh seumur hidup pakai gelar. Saya harus ngobrol dengan ibu saya. Ya sudah, Nak Sabit itu. Tapi ingat, gak akan halal kalau tidak jadi nikahnya. Gak akan halal. Saya gak akan halalkan segigit apel kalau Nak Sabit tidak menikah dengan anak saya. Jadi ibu yang handphonenya Apple, kalau penasaran, kenapa hilang? Digeger Nak Sabit. Ibu kalau handphonenya Apple harus ingat, harus halal, harus halal, harus halal. Sabit. Jadi bagusnya bukan iPhone-nya, tapi Sabit phone. Sabit. Pulang ke ibunya, dialog dengan ibunya, ya rada bingung. Tapi yang namanya ibu yang solehah selalu mendukung anaknya untuk jadi soleh. Karena secuil daging yang tumbuh dari makanan haram lebih berhak untuk dibakar di neraka. Karena ba'aulabi, kata Rasulullah SAW. Hingga kata ibunya sudah, nikahi saja. Bismillah, lebih baik ripuh di dunia ngurus istri yang sakit-sakitan daripada ripuh di akhirat gara-gara sedikit apa yang jadi daging. Pak Ustaz kalau jadi hitut kumaha? Kira-kira hanya sakit langsung jadi daging, siapa yang tahu? Siapa tahu pencernaannya bagus, kemudian jadi darah. Kalau darah sudah mengalir dari makanan yang haram, bisikannya juga jadi buruk, pikirannya juga jadi jelek, sudah terus kemana-mana, dan seterusnya. Akhirnya Bismillah, Sabit datang ke Haji Apel, Pak, saya siap menghalalkan putri Bapak untuk menghalalkan apel di perut saya. Deal. Saya terima nikahnya dengan mas kawin 30 gram emas, dibayar cicil seumur hidup setiap tanggal 5. Begitu. Pokoknya halal. Setelah halal, kira-kira bagaimana perasaannya Sabit? Semangat, bahagia atau lunglai? Yang penting halal. Yang penting perut saya tidak terkontaminasi dagingnya dengan makanan yang halal. Akad selesai, dikasih tahu, Nak Sabit, istrimu ada di ruangan sana, silahkan temui. Barakallah. Lagu orang mau kita deh. Lalu kurang bahagia karena calon istrinya dalam bayangan Sabit lumpuh total cacat. Lunglai, letih, lesu, masuk ke kamar, pas dibuka berdirilah seorang bidadari yang cantik, putih, belum bisa berdiri, berjalan menyambut suaminya dengan mengucapkan assalamualaikum. Betul, wasa kita ketuk diri. Salah, karena kata bapak mertuanya tidak bisa melihat, tidak bisa jalan, tidak bisa ngomong. Sementara ini bisa berdiri, bisa jalan, bisa melihat, bisa ngomong, bisa dengar. Alhamdulillah. Itulah.
Datang ke bapak mertua, Pak, sebenarnya saya salah kamar, bukan itu. Salah kamar gimana, nak sakit? Salah kamar karena di situ bukan istri saya, karena di situ mah bukan wanita lumpuh. Kata bapak mertuanya, nak sakit, putri bapak cuma itu. Tapi kata bapak lumpuh, betul. Putri bapak lumpuh kalau diajak jalan ke tempat maksiat. Putri bapak buta kalau harus melihat yang diharamkan oleh Allah. Putri bapak tuli kalau mendengarkan gibah dan kalimat-kalimat yang dilarang oleh Allah. Putri bapak bisu kalau harus diajak ngobrol kegorengan, kejelekan orang lain. Bisu kalau diajak maksiat, tuli kalau mendengarkan gibah, buta kalau melihat yang diharamkan, lumpuh kalau diajak jalan ke tempat maksiat. Nak sabit, karena nak sabit ingin menghalalkan, ingin menjaga perutnya dari yang tidak halal, maka nak sabit harus dilestarikan. Sehingga saya ingin menikahkan dengan putri bapak yang rasa-rasanya insya Allah sekufu. Sekufu itu selevel. Kenapa kalau menikah dianjurkan sekufu? Supaya mudah adaptasinya. Karena kalau tidak sekufu, nanti satu dengan yang lain, adaptasinya yang berat. Adaptasinya yang berat. Sejurusan, selevel, sefrekuensi, vibes-nya itu sama. Vibes-nya sama. Karena untuk beradaptasi dalam waktu yang lama itu melelahkan. Supaya tidak lelah dalam adaptasi, disunahkan untuk sekufu. Sekufu agamanya, sekufu status sosialnya, sekufu adat istiadatnya. Karena kalau yang satu misalnya orang Sumatera, yang satu orang Sunda, memang harus adaptasi. Nu ieu biasa tarik, nu ieu biasa lembut. Tapi yang paling penting sekufu itu adalah sekufu dalam agama. Syukur-syukur setelah agama sekufu intelektualitasnya supaya tidak jomplang ieu S dulu, ieu S D. Jadi kata suaminya, Neng makan doktor, hari ama SD, tong tarik teh ngebutna. Tong tarik teh nyariosna, tong tarik teh nyariosna ieu rada loading gitu dah. Adaptasinya. Jadi kenapa dianjurkan sekufu? Memudahkan adaptasi. Salevel. Sekufu. Walam yakul lahu kufuwan. Nah, karena sabit menjaga badannya, rizkinya supaya tetap halal, Allah kasih pasangan cantik, kaya, selevel, dan ibu tahu siapa anaknya Sabit? Allah memberi keturunan yang soleh. Nama anaknya Sabit Nu'man bin Sabit alias Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu putranya. Nama aslinya Abu Hanifah itu Nu'man. Nu'man putra dari Sabit. Jadi kalau harta selalu dijaga kehalalannya, insya Allah keberkahan akan diturunkan ke keluarganya. Dan itulah cerita tentang Bakoh. Cerita sapi betina. Memang gak banyak hartanya dengan etawe rumput, tapi yang penting halal. Bahkan sapinya dikasih rumput yang halal, keluarganya makan yang halal, maka Allah memberikan keberkahan berupa emas dari orang tadi sebanyak apa? Sebanyak kulitnya. Sewadah kulit sapi betina tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nu'man bin Sabit. Nu'man putranya Sabit. Abu Hanifah itu imam mazhab, gurunya guru Imam Syafi'i. Gurunya guru. Jadi Imam Syafi'i punya guru namanya Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan punya guru namanya Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah
guru Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i tidak berguru langsung ke Abu Hanifah? Karena waktu Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i baru lahir. Atau dibalik, waktu Imam Syafi'i lahir, Abu Hanifah meninggal di tahun yang sama. Abu Hanifah itu Ya, betul. Abu Hanifah itu nama aslinya Nu'man bin Sabit, Sabit. gurunya guru Imam Syafi'i. Gurunya guru. Ya. Iya, gurunya guru. Bukan Harta yang halal, karena si pemilik sapi betina ini adalah orang soleh yang punya anak laki-laki soleh dan mereka sederhana dalam kekayaannya, tapi halal semua rezekinya. Maka walaupun sederhana tapi halal, maka Allah memberkahi. Cara Allah memberkahi bagaimana? Ada yang nawar sapinya dibeli dengan emas sebanyak kulitnya, sepenuh kulit. 3 ya tentang Baqarah. Kalau ingat Al-Baqarah apa yang diingat? Laki-laki. Abu Hanifah itu laki-laki. Nu'man bin Sabit laki-laki, betul. Kalau yang jadi istrinya. Aminah. Namanya Ummu Abu Hanifah. Saya namanya lupa. Kayak tinggalin. Oh, ya. Buat nama putra gitu ya. Buat nama. Imam Syafi'i punya guru namanya Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan punya guru namanya Abu Hanifah. Ari Abu Hanifah teh panggilan nama asli nama Nu'man bin Sabit. Laki-laki. Ya. Baik, kita ulangi lagi ya. Kesimpulannya, Al-Baqarah itu 3 hikmahnya. 1, iman kepada hari kebangkitan. Karena sapi betina ini digunakan untuk menghidupkan yang mati ngomong siapa pembunuhnya. Kedua, Al-Baqarah ini tentang ketaatan dan segera dalam menjalankan perintah. Jangan banyak alasan, apalagi nanya yang mempersulit diri. Yang ketiga, Al-Baqarah itu tentang pentingnya menjaga harta yang halal. Walaupun sederhana tapi halal, insya Allah endingnya akan lebih baik dibanding banyak tapi tidak halal, endingnya bakal binasa. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup, ada pertanyaan. Ustaz, bagaimana kalau satu keluarga itu ayahnya itu pegawai bank konvensional mungkin ya, jadi berarti kan haram ya itunya, hartanya yang dimakan oleh keluarganya. Nah, bagaimana anak-anaknya, apakah jadi itulah kata tadi yang berpengaruh gitu kepada anaknya, meskipun sekarang sudah tidak kerja lagi di bank tersebut. Mohon penjelasan. Ya. Baik, pertama, kalau belum tahu maka hukumnya tidak sama dengan orang yang sudah tahu. Orang yang belum tahu satu hukum tidak bisa disamakan dengan orang yang sudah tahu hukumnya. Yang kedua, kalau sudah tahu tapi ternyata dia kepepet luar biasa dan belum ada alternatifnya, tentu tidak sama juga dengan orang yang ada alternatif. Misal, ini daging babi, ini daging sapi. Ada alternatif untuk makan daging sapi, tapi dia malah makan daging babi. Tidak sama dengan orang yang, aduh saya nggak punya apa-apa lagi kecuali daging babi ini. Maka orang yang kepepet tidak sama dengan orang yang ada alternatifnya. Yang kedua, yang ketiga, orang yang lupa tidak sama dengan orang yang ingat. Maka kalau hukumnya riba, itu semuanya haram. Apapun bentuk ribanya, mau riba nasi'ah, mau riba fadl, dan ini bukan tentang lembaga atau institusi, tapi ini tentang skemanya. Karena walaupun tidak dari lembaga tertentu, dari orang per orang, misalnya begini,
Nambut artos lah, sabarha 10 juta, 10 juta, tapi kayak kembalikan 15 juta ya, itu juga sama riba. Rentenir, Bang Emo, saya berjanji kumpulkan begitu nggak boleh begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, taubat dari harta yang tidak halal itu bisa dilakukan selama usia masih ada. Selama usia masih ada, maka taubat bisa dilakukan. Membersihkan diri bisa dilakukan. Bagaimana caranya? Satu, mengembalikan hak orang lain. Kalau misalnya dia korupsi, kembalikan hak orang lain. Yang kedua, bersihkan dari semua yang haram selama ini. Dengan cara bagaimana? Sodakoh, memperbanyak sodakoh, dibersihkan diri dari semua yang halal. Yang ketiga, membersihkan badan dengan banyak saum. Harta dengan sodakohnya, badan dengan saumnya. Kemudian yang ketiga, menjaga keluarga, mengingatkan keluarga supaya tidak mengulangnya. Karena disebut islah, memperbaiki itu kalau kita mengajak orang, mencegah orang supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Atau bahasa lainnya berdakwah. Tidak cukup hanya mempertingma saya, tapi juga ke orang lain yang masih bergelimang dengan sesuatu yang belum dihalal atau tidak dihalalkan oleh Allah dalam pinjol, dalam segala hal, segala macam, itu juga diajak supaya namanya dakwah, tarik ulurnya pasti bakal banyak, pak kuat dan sabar. Yang jelas begini, selama masih hidup, taubat itu akan diterima oleh Allah. Selama masih hidup, taubat itu bakal diterima oleh Allah. Dan yang namanya urusan di bawah punten, dosa yang paling besar di sisi Allah itu apa? Syirik bisa tidak diampuni? Bisa kalau masih hidup. Kalau bertobat. Betul, bisa kalau masih hidup. Di bawah itu semua lebih ringan lagi untuk ditobati asal masih hidup. Kalau syirik saja masih bisa diampuni, apalagi dosa-dosa yang lain. Apakah koruptor bisa diampuni oleh Allah? Bisa. Karena Allah lebih mengedepankan ampunannya daripada siksanya. Ada ini ya, dia perempuan dulu ditangkap KPK dan sekarang KPK karena kasusnya korupsi, sekarang banyak di pengajian. Setidaknya di Jakarta, di Depok, namanya Angelina Sondakh. Pernah melihat kayaknya dan seterusnya. Iya, itu mungkin salah satu contoh. Mengaku, iya saya salah, iya saya dulu pernah melakukannya, iya saya pernah dihukum, iya saya berusaha untuk tobat, iya sekarang saya sedang meniti jalan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagus. Kalau kita tidak bisa bersaing dengan orang soleh dalam ketaatannya, maka bersainglah dengan para pelaku maksiat dalam taubatnya. Kalau memang tidak bisa berkompetisi dengan para ulama dengan ilmunya, para mujahid dengan darahnya, para agniya dengan hartanya, maka bersainglah dengan mereka yang bermaksiat dalam taubatnya. Dan pintu masuk surga ada banyak. Artinya begini, taubat itu masih terbuka pintunya asal masih hidup. Jadi semangat kita bukan semangat menakut-nakuti, tapi semangat kita memotivasi. Yuk, surga itu pintunya lebar. Mumpung masih hidup, masih besar peluangnya. Tapi kalau orang sudah mati ya sudah selesai. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baik, kita tutup sama-sama dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.